Oke, kita melanjutkan di pertemuan pada siang hari ini. Ya ada beberapa materi lanjutan ya. Terakhir itu yang kita bahas terkait dengan function modular atau pembuatan sebuah function ataupun metode di dalam Python. Dan juga untuk hari ini kurang lebih ada beberapa item atau beberapa hal yang dibahas. Di antaranya itu ada numerik, logika, kemudian artinya lebih mendetail daripada yang sebelumnya yang sudah pernah dibahas. Oke, di sini yang pertama yaitu kita tentu harus memahami numerik dan juga logika. Jadi enggak hanya di mungkin kita praktik menggunakan Python ya, tapi ketika terjun tentunya di dunia kerja, misalnya ada yang bekerja sebagai developer atau tentunya yang di bidang IT khususnya atau software development, itu terkait dengan logika, logik ataupun numerik tentu nggak lepas ya. Artinya mau dia seorang analis yang bukan membuat sebuah program, tentu secara berpikir kritis atau logiknya itu harus bisa jalan. Misalnya ada kondisi-kondisi tertentu dalam proses bisnis, ya dia harus bisa memperkirakan apakah proses bisnis ini bisa diringkas menjadi lebih singkat atau memang harus secara lebih kompleks itu. Kemudian ada enggak kondisi yang misalnya jika sebuah total nilai itu lebih dari 100 juta misalnya, nanti ada kondisi yang lain gitu. Atau jika lebih dari 500 juta kondisi yang berbeda juga gitu. Artinya kita membuat aplikasi nggak hanya proses input selesai, simpan, udah. Tapi sebenarnya ada proses lanjutan. Ada biasanya juga yang namanya proses approval. Misal kita mengajukan atau mengisi data sesuatu, mengajukan untuk permintaan pembelian. Nah itu biasanya kita mengisi data di aplikasi enggak selalu itu diterima atau dibeli apa yang kita input itu. Tentunya ada approval. Approvalnya bisa 1 level, bisa 2 atau 3 level. Itu bisa disebut approval berjenjang. Ya misalnya jika level 1 disetujui, ya maka dia sudah approve yang level 1 tapi belum ke level 2 dan 3. Maka belum bisa approve. Artinya baru 1 tingkat. Nah, kalau level 2 dan 3 sudah approve, itu bisa disebut dia sudah sudah approve atau sudah disetujui, baru ya bisa duitnya keluar, kemudian bisa beli barang gitu. Nah, kemudian kalau di reject, ya udah berarti di reject atau ditolak, artinya permintaannya itu ya tentu ditolak, tentu dengan adanya baik approve atau reject ada komentar atau notes catatan. Jadi hal itu juga termasuk dalam logika untuk kita mengambil keputusan, artinya untuk di tingkat yang lebih atas ya, bisa paling minimal itu manajer untuk di sistem. Kemudian kalau untuk numerik ya tentu operasi matematika dasar hingga yang kompleks. Ya kalau dasar kan mungkin ya tambah, bagi, kurang, kali, modular gitu kan. Tapi dari yang dasar itu bisa jadi kompleks ya kalau datanya banyak, apakah bisa di sum, average, kemudian ada nggak perhitungan secara persentase untuk tiap data gitu kan. Artinya itu bisa jadi lebih kompleks.
Oke, kemudian terkait bilangan prima, faktorial, dan juga Fibonacci. Jadi ini ada 3 konsep terkait fundamental dalam matematika dan juga ilmu komputer. Nah, di sini sering digunakan untuk melatih pemahaman perulangan dan juga rekursi. Oke, untuk yang pertama yaitu bilangan prima. Di sini bilangan asli lebih besar dari 1 yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Oke, jika contohnya di sini, contohnya itu yaitu metode ya. Metode ini def atau functionnya namanya is prime. Artinya ya dia bilangan prima itu. Artinya nama function atau metode kita bisa bebas membuatnya seperti apa. Kemudian di sini ada parameter 6. Artinya di sini ada nilai yang bisa kita isi dari inputan. Kemudian jika 6 kurang dari 2, artinya 1 paling tinggi, maka hasilnya false. Nilai akan dikembalikan false. Kemudian jika I in rank 2, kemudian berarti di sini kondisinya ada perulangan yang dimana 6 artinya inputan yang diisi dari variabel 6 ini dia akan nyimpan di variabel 6, kemudian ya di sini dikali 0,5, kemudian ditambah 1 dan tipenya akan dibuat menjadi integer. Kemudian ranknya di sini 2 ya, artinya mulai dari 2. Kemudian jika 6-nya di sini dengan persentase hasil dari looping, untuk mencari bisa juga bilangan genap ya, bilangan genap atau ganjil ya, jika hasilnya sama dengan 0 hasil pembagiannya ya, kemudian di sini hasilnya false. Kemudian returnnya true. Returnnya true untuk ya dari pengembalian nilai ya jika dia ada kondisi yang memang terpenuhi nantinya. Kemudian dicetak is prime, inputannya di sini 11. Ya outputnya di sini true. Nah, di sini kita akan coba ya. Def is prime, kemudian nama parameternya itu nanti dia parameter ada 1 itu dengan variabelnya 6. Kemudian if 6 jika kurang dari 2, kemudian nilai yang dikembalikannya false. Nah, kemudian for I in rank 2, kemudian dibentuk dalam nilai integer, dia 6 kali 0,5, kemudian ditambah 1. Oke, di sini seterusnya if 6 persentase ya, untuk mencari apakah dia hasil pembagiannya itu 0 atau malah ada sisa. If tadi if-nya 6 ya, berarti dari inputan yang di atas itu 6, kemudian persen I sama dengan 0, returnnya false. Kemudian di sini untuk return-nya true-nya
sejajar dengan for ya. Return true. Nah, kemudian untuk kita bisa memanggil, oke, di sini kita oke, di sini langsung kita panggil dalam bentuk cetak atau output is prime. Kemudian isinya di sini contohnya 11. Oke, ada lagi enggak? Oke, di sini 11. Kemudian kita eksekusi. Oke, di sini nilainya true. Oke, nilainya true. Di sini kalau kita sambil oke, di sini kan 11. Kalau di sininya 1, di sini langsung false karena dia langsung mengirim nilai yang di sini. Oke, kalau 2, oke, 2 juga true karena dia sukses ya di sini. Artinya melewati ini, kemudian akan dikirim nilai yang di sini returnnya. Oke, kemudian kalau misalnya di sini minimal 2, coba kalau 3, 4 ya. Oke, di sini false. Yang pertama tentu dia untuk di sininya 4, kemudian akan ya ada pembagian ya, atau ingin melihat apakah dia hasilnya sisanya 0 atau ada sisa gitu. Oke, kalau untuk kita coba cek ya di sini 6-nya atau i-nya berapa? Coba bisa nggak di kalau kita mau lihat ya. Misal ini kita komen dulu, kita pengen tahu. Sini kita komen i-nya berapa atau return ya. Return i. Oke, di sini 2. Oke, kalau 2 ya di sini dikali 4 kali 0,5 ya ditambah 1. Coba kalau kita isi di sininya 2 juga ya, coba. Nah, di sini nggak ada non karena dia minimal 2 ya. Karena minimal 2. Kalau defaultnya dia nggak ada, coba. Nah, dia bisa jalan karena dimulai dari 0 gitu. Hasilnya 0. Karena ya 0 tentu ketika dijalankan dia akan ngebaca kalau numnya integer. Coba kalau di atas bisa saya mau tes, pengen lihat nih ini hasilnya berapa ya. Return test. Jadi pengen tahu hasil dari formula ini berapa. Oke, kalau 2 ya berarti 2 dikali 0,5 ya kemudian ditambah 1. Oke, kalau ditambah satunya enggak berarti dia 1. Ya berarti kan di sini keambil setengah gitu. Karena dikali 0,5 ya setengah jadinya tuh. Oke, kalau misalnya 3. Nah, 3 ya di sini
Coba kalau 3 tanpa tambah 1 jadinya 1 ya, karena di sini kita jadinya integer gitu. Kalau misalnya mungkin ada koma ya akan dibulatkan gitu. Ya mungkin kalau 3 dikali 0,5 berapa? Oke, kalau enggak pakai integer gitu kan. Nah 1,5 jadi dibulatkan ke bawah gitu. Dibulatkan ke bawah. Makanya tadi hasilnya 2 di sini. Dibulatkan ke bawah. Gitu. Jadi kalau pakai variabel integer dia akan dibulatkan ke bawah. Kayak di sini ya false. Jadi secara formulanya udah benar ya, cuma nanti penggunaannya. Jadi kalau di sini dia akan ngecek ya apakah ya kalau 2 juga false. Jadi kalau misalnya 2 false. Jadi kalau mau masuk ke sini minimal 3 gitu. Minimal 3. Nah, di sini kenapa false? Ya berarti dia ke perhitungan looping dia masuk. Nah berarti kan 4 dikali 0,5 setengah 2 kan, berarti kan 2 ditambah 1 3. Bener kan ya, 3 harusnya ya. 4 kali 0,5 ya 3 ya harusnya ya. Ini 3, kemudian ya di sini ya dia kurang atau sama dengan 0 sisanya. Kemudian false kebaca ya. Oke, selanjutnya ini sering hilang ya. Oke, selanjutnya untuk yang faktorial itu hasil perkalian semua bilangan bulat positif kurang dari atau sama dengan bilangan tersebut. Oke, di sini jika kita baca ya, mungkin kita baca sekilas dari contoh kodenya. Untuk yang faktorial, yaitu di sini ada metode def atau function, yaitu dengan nama metodenya fungsinya faktorial. Kemudian di sini bisa menerima inputan. Kemudian jika di sini n-nya 5 ya, yang dari baris paling bawah. Jika n-nya 5, kemudian 5 sama dengan 0, return 1. Artinya dia nggak boleh 0 ya berarti. Artinya selain 0 dia bisa masuk ke untuk mengecek faktorial untuk perkaliannya. Oke, di sini kalau 5 dia salah nih if-nya, artinya dia nggak terpenuhi. Artinya dia memenuhi kondisi yang else-nya. Untuk yang else di sini akan mengembalikan nilai itu 5 yang dari sebagai n dikali faktorialnya lagi. Artinya n dikurang 1. Ya nanti di sini contohnya outputnya 120. Oke, contoh di sini def faktorial dan if n sama dengan 0, return tadi 1 ya. Kemudian else returnnya n dikali faktorial n
dikurang 1. Kemudian dipanggil langsung menggunakan perintah atau function output, itu print faktorial, kemudian tadi di sini contohnya 5 ya. Oke, di sini 120 ya. Oke, kalau kita ya jabarkan misalnya kita mau ngecek di sini bisa nggak ya untuk ngeprint, misalnya print n print faktorial n1, outputnya kayak di sini jadi cukup banyak ya. n-nya ini kayak dikasih batas aja deh. Oke, di sini 5 ya, 5, kemudian 4, 3, 2, 1. Nah, kemudian jadi dia akan dikurang terus. Di sini 5, kemudian yang pembatas ya, kemudian dikurang n-nya dikurang 1 jadinya 4. Kemudian jadi 3, 2 di 1, kemudian di sini kalau di sini udah hasilnya ya 120. Oke, kalau dilihat ya di sini outputnya kalau dijabarkan ya seperti ini untuk mencari faktorial dari 5 itu berapa ya. Kalau dari 1 apakah dia bisa ya, kalau 1 bisa ya tetap 1. Kalau 0 ya 0, 1 karena dia akan langsung ke sini. Coba kalau minus 1 ya. Nah, coba outputnya jadi banyak. Ada ujungnya enggak ya? Oke, jadi dia enggak ada ujungnya nih kalau minus gitu. Jadinya ya terlalu banyak, memori yang enggak cukup gitu kan. Jadi dia jadinya error gitu. Ya berarti kalau tinggal kita tambahin lagi, misalnya kondisi if n-nya berarti kurang dari 0 ya. Returnnya di sini jangan input angka negatif misalnya. Nah, di sini lebih aman jadinya gitu. Jadi kita tetap kasih batasan. Walaupun tadi mungkin kalau di perintah printnya kita cetak, jadi akan aman kelihatan. Tapi ujungnya dia error jadinya karena ya nggak habis-habis gitu. Kalau ini kan kalau dia ya tentunya udah mentok 0, ya udah akan mencetak 1 ya jadi stop juga itu. Karena yang kalau di sini kan faktorial, dia memanggil dirinya sendiri juga, dia sama juga jadi seperti perulangan, jadi kayak looping, manggil dirinya sendiri juga gitu. Karena ini dia juga memanggil dirinya sendiri. Ya kalau di sini misalnya fact ya VA CT ya, kita ganti di sini juga kita sesuaikan.
Ya hasilnya juga sama karena dia akan memanggil metode di dalam atau memanggil dirinya sendiri gitu. Oke, 5. Oke, kemudian untuk deret Fibonacci ya. Di sini deret angka yang dimana setiap angka yaitu jumlah dari dua angka sebelumnya yang dimulai dari 0 dan 1. Jadi deret dari Fibonacci ini banyak ditemukan tentunya di alam. Jadi di sini ada variabel A dan B yaitu sama dengan nilainya 0 dan 1. Kemudian akan dihitung tentunya berdasarkan ranknya juga, yaitu di sini diberi inputan 7 ya, diberi inputan 7 dari yang A dan B-nya sama dengan 0 dan 1, artinya di sini udah default nih yang paling atas. Di sini kemudian dicetak dari hasil looping inputan si N-nya yaitu A, kemudian N-nya di sini N-nya kosong ya berarti. Kemudian A dan B sama dengan B berarti 1, kemudian A plus B 1 A plus B. Ya, outputnya kalau 7 berarti outputnya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ya kalau dibaca berarti yang pertama di sini A ya akan dicetak 0. Kemudian dari B diambil ini N-nya spasi ya. Kayak di sininya dia pakai spasi, jadi outputnya akan 0, spasi 1, 2 dan seterusnya. Ntar ini A-nya yang paling bawah ya, yang A, B sama dengan B, A plus B. Ntar ini ada kalau nggak salah di dalam for-nya. Ini ada di dalam si for-nya. Oke, kalau kita coba ya. Def Fibo N A, B sama dengan 0, 1. Kemudian loopingnya for I in rank, kemudian N. Kayak di sini tadi print A, kemudian N, N-nya spasi, kemudian A ditambah A, B sama dengan B, A plus B ya. Kemudian kita panggil Fibo, isinya contoh kita ikuti dulu ya, 7. Kayak di sini 1, 0, 1, 2, 3, 5, 8. Oke, kalau dilihat ya di sini kan antara N atau nya ya I-nya nggak ada di sini kan, tapi dia I-nya sama juga seperti ya kalau dia loopingnya ada 7, nah berarti dia loopingnya 8 kali karena dimulai dari 0. Karena kan di sini kita nggak pakai mulainya ya, misalnya di sini mulainya 2 karena dia defaultnya mulainya startnya dari 0.
Nah kalau dari 2 dia akan kepotong, yang 5 sama 8 ya nggak ada jadinya gitu. Jadi cuma keambil 5 gitu. Oke, kemudian untuk ngecek si A nya, nah berarti kan yang A nya ini pertama dia akan ngambil atau mencetak yang nilai ini dulu, karena dia paling pertama diambil. Kemudian di looping ini hasilnya kan jadinya, kalau dicetak ya, print A B jadinya berapa ya. Jadi buat ngasih tahu, pengen tahu di setelah ini berapa gitu. Kayak di sini kan jadinya ya lumayan panjang lah gitu kan. Kayak di sini karena agak panjang jadinya, yang pertama ini dulu deh. Ini kenapa 0? Karena yang pertama kali dia akan 0. Kemudian 0-nya ini, kemudian pertama B-nya 1, kemudian B-nya tetap 1. Nah, di sini A-nya A ditambah B. 0 tambah 1 ya. 0 tambah 1 jadinya ya tetap 1. Nah, kemudian ya di sini berubah nih jadi 1. Ya, kemudian ya kan kecetak angka 1 ya. Oke, kalau kita coba sedikit lagi, nah makanya akan maju. Jadi tetap jumlahnya 7, yang di sini angka satunya tetap 1, yang tadinya 0 berubah jadi 1. Kemudian untuk yang di sini berarti kan dia 1 ya ditambah 1 ya 2 kan harusnya gitu kan. Kemudian ya di sininya 2, kemudian masuk sini akan dicetak 2 ditambah B 1 3. Ya cuma dia akan kelipatan nantinya. Ya kelipatan ya di sini plus 1 plus 1 plus 2 plus 3. Nah di sini 8 sama 13 plus 5. Ya di sini nanti setelahnya ya bisa plus berapa? Plus 8 bisa itu. Coba kalau 3. Nah di sini kalau 3 agak beda lagi ya di sini. Depannya 3. Oke, defaultnya 0 ya. Cuma di sini kita panjangin aja untuk deretnya. Ya deretnya berarti di sini ya 13 tambah 8 ya dia 21. 21 tambah 13 34 gitu. Jadi 34 tambah 21 berapa? Jadi deret gitu. Jadi nilai terakhir ditambah 2 angka sebelum yang terakhir gitu. Angka kedua sebelum yang terakhir. Jadi ngitung deret ya. Ya kalau ditambah lagi dia ya akan makin gede gitu. Ya di sini mungkin kan 0 definisinya 0 sama 1 dah gitu kan. Ya 0 tambah 1 1. 1 tambah ya definisi kan diambil ini 2 nilai awal. 0 sama 1. Kemudian 0 tambah 1 1. Kemudian di sini 1 tambah 1 2. 1 tambah 2 3. Ya 2 tambah 5, 2 tambah 3 5. 3 tambah 5 8. 5 tambah 8 13. Ya gitu seterusnya. Tuh.
Oke, sorry ya, ini online ya sering hilang ya. Tapi di sini saya record, nanti saya upload kalau udah ini di e-learning ya. Oke, selanjutnya itu konversi satuan yang praktis ya. Nah, di sini untuk satuan itu bisa ada beberapa macam ya. Di sini contohnya untuk suhu. Kayak di sini ya, kalau tadi kan lebih ke matematika gitu kan. Kalau di sini ke fisika dan keuangan gitu kan. Nah, di sini untuk konversi mengubah dari Celsius ke Fahrenheit atau sebaliknya. Ya, di sini nama metodenya Celsius to Fahrenheit ya, kita bisa namakan. Kemudian untuk nilai pengembaliannya yaitu misalnya C-nya ini nilai Celsius yang kita input. Misalnya di sini contoh 25, kemudian dikali 9/5 ditambah 32. Nah, ini untuk ya artinya rumus tetap nih untuk ke Celsius ke Fahrenheit gitu. Ya, kalau nanti dibalik dari Fahrenheit ke Celsius ya berarti kita coba agak dibalik nih nanti nilainya gitu. Ya mungkin Fahrenheit ke Celsius ya kayaknya tetap ada 32, mungkin dikurang gitu kan. Tapi 9/5-nya kalau ini kan dikali, apakah nanti dibagi gitu. Ya kita belum tahu kan itu. Apakah nanti jadi kali 5/9? Oke, di sini Celsius to Fahrenheit. Di sini langsung nilainya ya. Return itu Celsius dikali 9/5 plus 32. Oke, di sini langsung kita panggil nama metodenya, dan di sini misal 25 derajat. Pakai print ya. Biar kecetak. Oke, di sini 77 derajat Fahrenheit. Nah, kalau misalnya coba kita konversi dari Fahrenheit ke Celsius, kayak misalnya coba di sini kita kurang, apakah dia nanti berarti di sini 77 ya. 77 kalau di sini kali, kayak mungkin coba di sini dibalik dulu, ini 5/9 ke 10. Kayak agak jauh minusnya ya. Fahrenheit to Celsius. Ya, kalau bukan ini sama 32 berarti ada yang beda. Oh,
5/9 nya 32. Oke, di 5/9 kemudian ini F dikurang 32. Oh, dikali kayaknya ya. Kayak di sini nya dikali. Nah, pas ya. Jadi ya agak dibalik. Yang di sini 32-nya plus, di sini sama angka 77 langsung dikurang 32. Berarti 77 dikurang 32 berapa? Langsung dikali 5/9. Di sini sama aja dikali, cuma nilai pembaginya dibalik, yang tadinya 9/5 jadi 5/9. Kalau ini derajatnya dikali dulu baru ditambah 32. Kalau ini dikurang dulu baru dikali dengan untuk nilai pembaginya. Jadi angka 5, 9 sama 32 nya sama, cuma urutannya yang diubah gitu. Urutannya yang diubah. Oke, kemudian untuk satuan waktu. Ya di sini dari detik ke menit. Itu dari detik ke menit berapa? Ya misalnya 120 dibagi 60, maka akan jadi 2 menit kan. Ya kalau misalnya 90/60 berapa gitu kan. Ya mungkin 1,5 gitu atau 1,5. Artinya rumusnya lebih sederhana, konversi dari detik ke menit. Ya kalau misalnya 3600 dibagi 60, yaitu hitungannya 10 atau 30 menit gitu kalau nggak salah. Untuk yang kisaran 3600 detik gitu. Jadi tinggal dibagi aja 60, karena 1 menit kan 60 detik. Ya kalau diubah ke jam ya itu beda lagi, nanti tinggal dicari aja rumus konversi waktu, misalnya dari detik ke jam gitu. Ya detik ke jam, misalnya detiknya berapa nih? 7000 detik. Berarti berapa jam? Ya mungkin hasilnya bisa 1 jam atau mungkin bisa 0, gitu. 0, berapa jam gitu. Nah, kalau mata uang, untuk yang mata uang, ya untuk yang mata uang di sini yaitu misalnya USD rate-nya berapa? Misalnya kita masukin berapa dolar gitu kan, 10 dolar, rate-nya 15.000. Ya udah nanti berapa dolar tinggal dikali rate-nya per dolarnya berapa gitu kan. Ya karena kita harus tahu nilai rate-nya berapa. Ya kalau mau pakai API kan itu harus kita dapat API public untuk konversi mata uang. Artinya nilai real mata uang di dunia ini tiap negara itu berapa. Yang saat ini biasanya kan update-nya per detik, per menit, per jam gitu kan, per hari. Jadi secara real time ya kalau itu kita pakai API gitu. Dapat nih list datanya ya kita collect, itu bisa dalam bentuk list atau dictionary gitu, atau dalam bentuk JSON. Nah, itu nanti kita olah baru kita konversi, mau milih mana, mau pilih misalnya antara USD dengan SGD gitu kan, atau Singapura dolar gitu. Atau misalnya IDR dengan misalnya yen gitu kan, itu berapa. Jadi kalau pengen dapat nilai
rate yang real time-nya kita harus pakai API gitu. Ya paling enggak kayaknya banyak sih API public yang rate, karena kan di web-web yang resmi atau non resmi juga banyak gitu. Ya formulanya tinggal berapa yang mau kita masukin, misalnya 10 atau 25 nilai mata uangnya dikali rate-nya gitu. Jadi yang mau kita konversi ke sana berapa jadinya. Ya kalau kita mau konversi ke dolar berarti misalnya kita punya uang 3 juta. 3 juta dikali nilai dolarnya berapa? Berarti kan misal di sini 15.000. Berarti 3 juta dikali 15.000. Atau enggak 15.000 ya, berarti 3 juta dikali nilai dolar. Kalau dikali 15.000, 3 juta kali 15.000 itu gede jadinya ya. Kalau ke dolar, ya bisa aja konversinya ada desimal 0, atau berapa gitu kan. Kayak misalnya coba ya, kalau ini kan dari dolar ke rupiah. Coba rumus konversi rupiah ke dolar. Ke rupiah ke dolar. Oke, berarti di sini ada nih satu rupiahnya berapa dolar. Nah kalau ada keterangan berarti kita memang ya harus pakai API gitu. Jadi tahu nih nilai rate-nya berapa, nilai per satunya gitu kan. Entah itu 1 rupiah, 1 dolar, 1 ringgit, 1 Singapura dolar, 1 Brunei dolar juga ada kan. 1 yen berapa tuh. Nah di sini ya tentu memang pakai API gitu kan. Ya kalau 3 juta sekarang 179 dolar ya, jauh kan. Ya enggak 80. Dia kalau itu ya tetap 0, kalau pakai digital kan enak ya, kayak misalnya wallet digital tuh. Tapi di sana belanja juga karena ada 0 komanya ya masuk kan gitu, ada konversi. Ya kalau dibalik ya di sini 1 dolar ya sama dengan segini gitu, 16.700, udah gede ya. Sempat ke 17.000 juga kan. Jadi kita harus tahu dulu nih nilai per satu dari tiap kurs yang mau kita konversi ke mana gitu. Misalnya kita pengen tahu konversi ke Malaysia ringgit gitu kan. Kita harus tahu dulu 1 rupiah berapa ringgit gitu. Jadi kita harus dapetin nilai berapanya itu per 1 rupiah gitu. Ataupun 1 ringgit pengen konversi ke Singapura dolar. Jadi 1 ringgit berapa dolar Singapura gitu. Jadi kita harus tahu dulu
per satunya itu rate-nya berapa, baru bisa dikali, baru ketahuan nilainya. Makanya di sini yang nilai real time-nya ya sebenarnya di sini. Gitu. Oke, kemudian validasi input untuk menjaga kualitas data. Oke, di sini contohnya kode di atas memastikan pengguna memasukkan bilangan bulat positif. Jangan lupa absensi ya, yang di learning. Oke, di sini untuk validasi data, contohnya error. Oke, di sini ada validasi data, contohnya function get positive integer. Kemudian dilakukan sebuah perulangan. Di sini ada try except, artinya untuk mengatasi tentunya inputan yang tidak valid. Jadi try-nya di sini untuk yang artinya yang valid biasanya, enggak hanya untuk inputan yang seperti ini, untuk pengecekan kondisi lain juga lebih bagus menggunakan try except, atau kalau di bahasa pemrograman yang lain tuh try catch. Kalau di Python di sini try except. Nah, di sini kemudian untuk nilainya itu 6 sama dengan sebagai variabel penerima. Kemudian inputnya masukkan angka positif. Jika angkanya lebih dari 0, return 6, maka nilainya akan dikembalikan atau dikeluarkan outputnya. Karena di sini belum ada formula-formula ya, karena sebagai apakah inputannya valid atau enggak. Kemudian jika 0 atau kurang dari 0 berarti kan negatif, maka di sini angka harus positif. Jadi kita mau ngapain dulu nih? Misalnya angka-angkanya emang harus bilangan positif semua. Ya berarti kalau 0 kan sebenarnya termasuk positif juga atau netral ya, tengah-tengah. Ya tapi kita nggak pengen ada 0, minimal ya udah 1 aja gitu. Minimal angka 1. Ya udah berarti if 6-nya di sini lebih dari 0 gitu. Kemudian kalau input tidak valid, harap masukkan angka. Misalnya kita ada masukin huruf atau simbol-simbol gitu. Ya otomatis akan ditolak. Jadi kalau kita nggak pakai try except, nanti perbedaannya gimana nih errornya ya. Kemudian di sini dipanggil dengan angka get positive integer. Kemudian kita akan ngapain, outputnya di sini Angga memasukkan angka berapa dari variabel ini. Oke, di sini kita coba ya. Antara yang pertama dengan try except dan yang kedua yang pertama tanpa try except, yang kedua dengan. Oke, di sini def get positive integer. Di sini dia nggak ada menerima input, artinya nggak ada variabel atau parameter yang disimpan. Di sini while true, kemudian tadi 6 sama dengan
Kayak integer, masukkan angka positif. Oke, kemudian if 6 lebih dari 0, return 6, else angka harus positif. Oke, kemudian ya, print ya, pakai print. Kemudian di luar metode def, di sini angka sama dengan kalau metode dia harus pakai tanda kurung ya. Kalau dia memang di sininya parameternya enggak ada nerima, makanya kosong itu, enggak ada variabelnya sama sekali, ya berarti di sini kosong. Kalau di sini dia ada, misalnya kayak gini, nah berarti di sini harus ada inputan, di sini. Entah angka atau huruf. Kemudian printf, ya di sini kalimatnya Anda memasukkan, kemudian kurung kurawal, panggil nama variabel yang di sini. Oke, di sini kita jalankan tanpa try except. Oke, misalnya di sini angkanya kalau 0, angka harus positif. Jadi dia kalau masih belum apa ya, mungkin nggak error atau masih bisa yang lain-lain, dia akan terus berulang gitu, sampai kita ya close gitu. Karena dia akan pakai while kan. 1 di sini Anda masukkan 1, atau kalau dia udah ya terpenuhi nih kondisi ini gitu. Oke, kalau dijalanin lagi misalnya 43, dia langsung selesai karena di sini udah nilainya return ya. Karena kan di sini pakai print, jadi dia akan tetap nge-while lagi nih, akan jalanin yang ini lagi yang saya blok. Karena di sininya if-nya return, artinya nilai langsung dikembalikan, langsung selesai. Kayak misalnya kalau negatif, nah, negatif angka harus positif. Nah ini masih bisa gitu kan. Kalau misalnya ada huruf, nah langsung error dia, error kayak gini. Nah makanya di sini kita perlu adanya kayak posisi try-nya di atas ya, sebelum 6. Except biasanya ada tambahan value error ya. Langsung print angka. Oke, kemudian di sini tadi ya input tidak valid. Oke, di sini pakai backslash n untuk nanti hasilnya dia enter. Oke, misalnya angkanya tadi R ya. Nah, di sini input tidak valid, Anda harus memasukkan angka. Ini valida ya, ada typo. Nah, jadi kalau pakai try except, yaitu untuk outputnya tetap keluar normal sesuai gitu.
entah itu angka atau teks, artinya bukan berupa sintak atau script error. Jadi tetap ada outputnya. Oke, sampai sini ada kan? Oke, di sini saya lanjut ya, masih ada beberapa slide lagi. Oke, kemudian itu pengantar algoritma searching. Masuk lagi. Oke, pengantar algoritma searching. Ini di sini digunakan untuk menemukan item tertentu dalam kumpulan data. Nah, di sini ada dua ya, metode dasar yang bisa digunakan. Yang pertama linear search, itu untuk mencari secara berurutan dari awal hingga akhir. Dia sederhana tapi kurang efisien untuk data yang besar. Ya, kalau datanya masih sedikit lah, nggak terlalu banyak, itu bisa. Karena dia, ya kenapa kalau datanya besar mungkin bisa memorinya langsung penuh, karena kan butuh akses memori gitu kan. Secara lotnya dia tetap pakai ya memori dari device itu atau perangkat ya. Karena dia akan mencari berdasarkan ya udah urutan data, dicek semuanya gitu. Misalnya ada 10.000 ya dicek dia selama 10.000 data itu. Makanya kalau datanya gede nggak cocok ya. Kalau datanya mungkin ya masih 500.000 ya masih aman lah gitu kan. Kalau udah di atas itu mungkin pakai metode yang lain. Di sini bisa pakai metode yang binary search, artinya berfungsi pada data yang sudah diurutkan, lebih cepat dengan membagi data menjadi 2 setiap kali. Artinya ada yang memang bisa digunakan untuk efisien untuk yang sedikit, ada yang memang efisien untuk yang banyak gitu. Karena sama-sama tujuan untuk pencarian data. Oke, di sini untuk simulasinya untuk yang linear yaitu mencari angka target dalam list secara berurutan. Nah, di sini bagaimana setiap elemen diperiksa satu per satu. Oke, untuk yang baris pertama di sini yaitu for a in range. Artinya ada len nih, ada len. Kemudian ada inputan data. Misalnya datanya kalau di sini dia inputnya target my list ya. Yang di sini my listnya ada 4, 2, 3, ada 6. Target 6-nya 7. Karena di sini ada 2 inputan ya, my list
linear search, mylist, dan target 6. Ada 2 parameter input. Jadi berarti jumlah datanya panjangnya karena ada tambahan len itu 6. Kemudian jika data I-nya sama dengan target hasil loopingnya, artinya ketemu 7, ya maka dia akan mengembalikan indeks jika ditemukan. Kemudian return -1 mengembalikan -1 jika tidak ditemukan. Ini bedanya kondisi outputnya aja. Atau mau pakai return false yang -1 diganti itu bisa juga. Kemudian outputnya targetnya 7, bukan pada indeks keberapa gitu kan. Di sini indeks ini mengambil dari variabel indeks yang menampung hasil return dari function linear search. Oke, di sini kita coba ya share. Linear search data, kemudian parameter kedua target. Oke, di sini sama looping untuk melihat panjang datanya. For I in rank len, panjang data, kemudian for data indeks keberapa nih, I sama dengan kayak di sini sama dengan target ya. Sama dengan target, returnnya I. Kemudian di sini pakai if ya. Kemudian di return lagi jika nilainya enggak ditemukan ya, artinya -1. Kayak di sini return -1. Nah, kemudian di luar metode atau function linear search-nya di sini kita ambil misalnya data list. Kayak di sini angkanya 427195. 427195. Targetnya di sini 7. Kemudian indeks sama dengan kita panggil metodenya. Kemudian parameter pertama kita isi yaitu dengan variabel dari data list. Kemudian yang kedua variabel dari target yang isinya 7. Kemudian baru kita cetak target ditemukan pada indeks, print f target, dan kita ambil nama variabelnya ditemukan pada indeks. Di sini indeks ya. Dia nanti entah -1 atau dari return yang di dalam if atau yang di luar if tetap akan masuk ke sini gitu. Karena dia kan si indeks ini yang baris 9 menampung dari si functionnya. Oke, di sini kita coba jalankan. Oke, di sini target 7 ditemukan pada indeks -1, artinya dia nggak sesuai dengan angka targetnya gitu. Ya kalau di sini kan berarti kalau dalam bentuk array seperti ini kan 0, 1, 2. Nah, 0, 1, 2 tuh. Nah, coba kalau di sini kita ganti 2 ya. Harusnya di sini returnnya bukan -1 yang di sini.
Oke, ntar -1, target 2 ditemukan. Ada ya. Nah, berarti harus ngecek yang ini juga nih. Printnya ini berapa ya? Khawatir beda ya. Nah, print oke, targetnya 4. Jadi di sini 4. Target 2 ditemukan pada indeks ke 4i leta oke, ntar ada yang kebalik nih. Kayaknya returnnya yang ini coba sejajar dengan for ya. Karena di sini di contohnya kalau 7 dia indeksnya atau ada output 2. Oke. Nah, bener nih berarti. Kayak di sini tadi ini returnnya yang masih salah ya. Tadi di sini harusnya dia sejajar dengan for. Kalau di dalam for, kalau Python dia sensitif. Kalau dia di luar for, ini kan berarti di luar nih yang baris kelima. Artinya dia returnnya yang mempunyai yaitu si metodenya. Berarti returnnya yang punya yang ini. Kalau di dalam sini dia tetap ada return, tapi hasilnya mungkin akan gak sesuai. Justru return ini akan dia yang punya yang ini gitu. Jadi kalau di Python kurang artinya apa ya? Kurang tab atau spasi itu akan berpengaruh. Di sini kan kalau nggak tabnya 1 kali itu sama dengan spasi 4 kali. Kalau pakai tab 1 kali, pakai spasi 4 kali gitu. Kayak indeks target 7 ditemukan pada indeks 2. Kayak misal kita mau cari 9. Berarti kan ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ditemukan pada indeks 4. Nah, misal di sini kita mau ngambil 3. Karena kan di sini nggak ada ya. Nah, di sini indeks -1 artinya ya udah dia nggak ada di list datanya itu. Ya. Nah, di sini di list datanya nggak ada. Jadi secara script untuk pencarian ya dari sini udah dapat nih gitu kan. Ya kalau 500 sampai 1000 data ya saya rasa masih aman kalau pakai yang seperti ini. Kalau udah lebih dari itu kan dia akan ngecek keseluruhan gitu. Oke, terakhir ya. Slide terakhir. Oke, di sini ada pengantar algoritma sorting ya. Itu kenapa? Ntar binary search. Ini source ya. Oh ya, binary search-nya ya. Kelewat kayaknya. Binary search.
Oke, kalau yang binary search di sini kalau contohnya ya sebenarnya nggak beda jauh. Oke, di sini nggak beda jauh antara yang tadi yang sebelumnya untuk searching yang pertama, kemudian dengan yang binary dia bedanya dia ada 4 parameter kalau yang binary. Nah kalau tadi kan cuma 2 parameter. Yang R ini datanya ya dalam bentuk array. Kemudian targetnya ingin mencari apa gitu kan. Kemudian low sama high artinya yang terendah sampai yang tertinggi. Secara konsep kurang lebih sama ya, tapi dia ada kondisi tambahan. Pertama di sini misalnya jika yang high-nya lebih atau sama dengan low. Ya kalau di sini contohnya high-nya mylist sama dengan R, target value sama dengan target, 0 sama dengan low, len mylist dikurang 1 sama dengan high. Artinya jumlah data di dalam mylist di sini ada berapa? Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan ada 5, maka dikurang 1 jadi 4. Karena ini kan nyarinya dalam bentuk array ya. Dalam bentuk indexing atau array. Nah, makanya di sini akan dimulai dari dikurang 1 jadi 4. Jumlah tetap 5 karena di sini dari low 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 0-nya ini ya kalau nanti tuh 2, 1-nya 3, 4, 10, indeks keempatnya 40 gitu. Jadi di sini yang len mylist jumlah total data panjang data dikurang 1 gitu. Secara jumlah tetap sama. Ya hasilnya di sini kalau ingin mencari target yang 10, target angka 10, ya misalnya artinya di sini kondisi udah tetap nih. Berarti 4 ya. 4 lebih besar sama dengan 0. Ya di sini pakai mid ya, hitung indeks tengah, artinya ngambil yang tengah-tengah nih. Mid. Jadi 4 ditambah 0 ini berarti dibagi 2 atau bukan bagi 2 yang ngambil tengah-tengahnya gitu. Kalau bagi 2 ya dia slash-nya cuma 1. Ini diambil tengahnya. Nah, jika elemennya ada di tengah angka 10 ya mungkin kan kalau di sini tengahnya ini antara 3 sampai 10, 3, 4 dan 10 atau 4 aja nih tengahnya gitu kan. Oke, jika datanya di sini R-nya artinya mid ada di tengah sama dengan target, maka akan dicetak angka nilai tengahnya gitu kan, atau indeksnya gitu. Kemudian jika target lebih kecil dari elemen tengah, kita cari di sebelah kiri, artinya sebelah kiri bisa 2 dan 3, bisa 2 aja gitu sebelah kirinya. Maka akan dicetak atau kita cari lagi nih dengan midnya nilai tengahnya dikurang 1, low-nya tetap 0, targetnya tetap 10, R-nya di sini tetap ya 5 angka ini gitu. Kemudian midnya nilai tengahnya atau hasil pembagian tengahnya dikurang 1.
Dan jika target lebih besar dari elemen tengah, cari di kanan. Nah, di sini mid-nya plus 1 kemudian high. Ya, artinya nanti ini si mid-nya ini ya sama aja si low gitu. Karena dia akan ngirim data lagi ke walaupun ke diri dia sendiri gitu. Kemudian jika tidak memenuhi atau enggak sesuai, ya returnnya -1 gitu atau false bisa. Nah, ini ya contoh pencarian ya untuk yang binary search ya, ini pakai yang rekursif. Nah, kalau yang ini contoh yang iteratif. Untuk contoh yang iteratif isinya sama, beda ya. Nah, tapi di sini iteratif justru yang kayak yang tadi nih, search yang tapi masih binary ya, nggak beda jauh dengan yang kita coba di Python-nya ya. Dia ada 2 parameter, jumlah datanya, list datanya, dan target value-nya. Nah, tapi di sini low sama high-nya didefinisiin di dalam metodenya. Jadi enggak di sini enggak dibikin parameter. Bedanya pertama di situ. Ya, kemudian ya kurang lebih di sini low, di sini pakai looping ya. Kalau tadi di sini yang pertama dia enggak, di sini pakai if aja gitu. Ya, bedanya kurang lebih sama di sini. Jika elemen ada di tengah akan dicetak. Jika lebih kecil dari elemen tengah, maka cari di kiri. Jika lebih besar dari elemen tengah, cari di kanan gitu. Ya, kurang lebih hampir sama ya, bentuknya aja yang beda antara rekursif sama iteratif gitu. Kayak di sini ada untuk bubble sort ya, membandingkan dan menukar elemen yang berdekatan berulang kali hingga list terurut. Di sini sederhana tapi lambat untuk contoh programnya ya. Sederhana ya tapi lambat karena ya mungkin kalau data-datanya banyak ya untuk sorting ya butuh waktu. Karena kan dia akan nge-sort ya bisa aja nyari data yang lebih kecil dulu atau lebih besar dulu nih buat sortingnya gitu. Kayak di sini coba ya saya copy, nanti saya rapikan karena kan di sini ya perlu kita coba sendiri lah gitu kan. Karena ya walaupun skripnya ada, tapi kita perlu coba sendiri apakah dia langsung benar apa enggak gitu. Oke, ini yang pertama, baris pertama bikin fast sort. Kemudian yang baris keduanya kita yang n sama dengan len jumlah datanya, di sini kita tab 1 kali. Kemudian yang for pertama tab 1 kali, for yang kedua tab 2 kali karena akan di dalam for. Jadi di sini bubble sort itu kayak ada looping di dalam looping gitu. Ya, jadi bisa ya beberapa kali gitu. Karena di sini biasanya defaultnya secara fungsi kurang lebih hampir sama, tapi untuk for kedua ada perbedaan. Nah, di sini if yang pertama itu di dalam for yang kedua ini, nah seperti ini. Oke, jadi array yaitu dari J, kemudian array J plus 1 sama dengan array J plus 1 kemudian array J aja. Nah, kurang lebih nggak beda jauh dengan yang
tadi ya ada yang Fibonacci ya. Yang bagian sini kurang lebih hampir sama dengan yang kayak yang di Fibonacci, cuman agak beda. Ya plus satunya atau plus B-nya itu yang di bagian sini tadi, gitu kan. Yang setelah koma. Nah, kalau di sini diurutkan yaitu 12, 22, 25, 34, 64. Nah, di sini urut nih, gitu kan. Artinya dia ngurutin dari angka terkecil. Kalau selection sort yaitu mencari elemen terkecil dari bagian yang belum terurut dan menukarnya dengan elemen pertama dari bagian tersebut. Kayak di sini ada angka sama ya. 5 angka 64, 25, 12, 22 dan 11. Ya, nantinya kurang lebih secara pengurutan dia outputnya ini ya, 11, 12, 22, 25, 64. Ya kurang lebih sama dengan yang tadi ya, nggak beda jauh. Ini mencari elemen terkecil. Kalau yang bubble membandingkan dan menukar elemen yang berdekatan berulang kali hingga list terurut. Artinya dia bisa berulang kali nih, udah ketemu belum yang paling kecil. Jadi membandingkan yang paling dekat antara yang satu, yang kedua. Kalau udah ada yang kecil berarti ketemu. Kemudian yang seterusnya. Jadi bisa beberapa kali. Nah, makanya kenapa dibilang lambat? Ya karena dia akan 5 angka. Ada 5 angka, angka 1 dan 2 dibandingkan apakah udah ada yang kecil. Misalnya udah ketemu nih, kemudian yang kedua dengan yang ketiga kalau belum, ya dibandingkan lagi, kemudian seterusnya sampai benar-benar jadi urut. Maka dia akan prosesnya lebih lama. Kalau yang selection dia ya tentu udah ketemu nih, udah ketahuan angka yang kecil yang mana, tinggal diurutkan gitu. Oke, di sini yang baris keduanya yang N 1 tab, yang tiganya for 1 tab. Ini 2 tab yang min index. Kemudian for J ini 3 kali tab. Karena apa? 2 kali. Karena dia ada ini. Ini kan dari for yang pertama itu. Makanya for yang kedua di dalam for yang pertama. Kemudian if di dalam for yang kedua. Nah, min index. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kayak di sini nggak urut ya. Bentar. Coba ya kayak gini. 11. Coba geser lagi. Nah, pas ya. Jadi yang array I, array min index sama dengan array min index, array I, dia hanya 1 kali tab di dalam for I atau for yang pertama. Jadi yang di dalam for yang kedua ya cukup sampai min index sampai J. Nah, jadi di sini ketemu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, mungkin minggu depan akan ada tugas ya. Ya, jadi ya tugasnya mungkin bisa dari pertemuan ini dengan pertemuan besok atau salah satunya. Kenapa? J ini dia menampung dari looping yang di sini. Karena dia akan di looping lagi dari
karena misalnya kalau pakai yang satu aja itu kurang lebih ya dia apa ya namanya, hanya mencetaknya aja gitu, tapi belum mengurutkan gitu. Ya huruf lain bisa, karena kan kalau yang ini itu alias gitu. Ya misalnya di sini kita ganti A, yang I-nya kita ganti A, berarti kan A, I-nya di sini ganti A, di sini ada lagi enggak? Oke, di sini ganti A, sini ganti A. Kemudian yang J kita ganti M misalnya. Di sini J ganti M. Sini M. Udah kayaknya. Nah. Jadi for A atau artinya variabel yang diantara for dengan in itu bebas, kalian mau apa aja. Mau kata atau huruf aja itu bisa. Yang penting setelah di dalamnya atau pokoknya di dalam itunya si for-nya ya dia kalau misalnya mewakili dari variabel tersebut ya harus ditulis itu sama, nggak bisa beda. Ya kecuali ini kan my_r, ini kan variabelnya global. Ini kalau ini kan variabelnya lokal, cuman ada di dia aja, hanya ada di dalam selection sort-nya aja. Kalau ini variabel global, ya ini bisa dipakai oleh nanti misalnya method atau function yang lain, misalnya selection data. Kalau ini kan selection sort, masih bisa dipakai yang lain. Tinggal yang penting di sini ada nggak parameter buat nampungnya gitu. Kalau ada, ya di sini berarti kita harus ngisi parameter. Kalau kosong, di sini dia nggak ada parameter, ya udah kayak gini. Cuma nanti konsepnya akan berubah lagi. Gitu. Bisa aja datanya langsung kita olah di dalam sini gitu. Ya misalnya jadinya kalau datanya di dalam sini R kayak di sini kosong. Ya berarti emang harus ada yang di misalnya nah ini kalau dia nggak ada parameter, artinya di sini nggak ada parameter ya, kosong nih variabelnya. Di sini juga tentu harus kosong, berarti kita isinya di sini di dalamnya itu datanya. Nah, kita isi datanya di sini, kemudian di sini ya harus ada return atau buat ngecetaknya gitu kan, buat mengembalikan nilainya. Udah tinggal dipanggil keluar hasilnya sama aja gitu kan. Berikan ya di sini R biar sama. Ya di sini. Oh di sini. Karena dia ada variabelnya, ada parameter. Tadi kan di sini kosong nih. Error dia jadinya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kayak kemarin UTS-nya susah nggak? Kan saya bilang dari awal ya. Ya kalau UAS ya mungkin dari awal juga. Karena kan UAS tuh keseluruhan. Tapi nggak semua bagian bisa dipilah-pilah. Ya misal kemarin kan setiap pertemuan hampir ada. Ya bisa aja sampai UTS, flowchart ada. Tapi yang pertemuan 2 sampai 6 itu mungkin hanya 2 yang diambil. Jadi total UTS 3 pembahasan. Ya berarti sisanya di UAS. Di setelah pertemuan berarti pertemuan 8 sampai 13 sisanya. Oke, bila sudah tidak ada pertanyaan, ya itu tadi yang contoh kodenya udah dirapihin, udah saya kirim ya di grup. Yang tadi yang di Python yang online ya. Kenapa? Iya kan double nggak apa-apa gitu. Nggak dicetak ulang kan ya? Ya udah. Oke, kalau gitu saya tutup perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih semuanya untuk yang sudah hadir. Kurang lebih apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.